Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, saudara sekalian, pada pagi hari ini ada dua hal yang patut kita pikirkan. Mengapa kita secara khusus mempunyai intensi tanpa mengurangi makna intensi yang lain, tapi kepada orang-orang yang sakit. Saya tidak akan berpanjang lebar tentang arti sakit dan sebagainya. Saya kira pada siang hari ini bukan itu yang relevan. Tetapi saya kaitkan kebetulan juga dengan Injil pada hari ini, tapi juga diwarnai oleh bacaan pertama, tapi tidak diuraikan sebagai suatu pelajaran, tapi permenungan. Di dalam Injil ini intinya adalah hari Sabat. Yang kita tahu secara stereotip, secara klasik atau secara konvensional, terserah apa, mengerti kata-kata Tuhan seringkali. Manusia bukan untuk hari Sabat. Tapi Sabat adalah waktu di mana manusia bisa menggunakannya untuk Tuhan. Hari Sabat yang seringkali dikenal pada Perjanjian Lama adalah hari di mana orang tidak boleh, bukan tidak perlu, tidak boleh bekerja. Arti kerja ini sebenarnya dimengerti secara hukum. Bekerja berarti menggunakan semua kemampuan manusia, otak, lebih-lebih jasmani, untuk berbuat sesuatu. Apakah berbuat satu itu baik atau jahat, itu rupanya tidak dipertimbangkan. Pokoknya tidak boleh berbuat sesuatu untuk Tuhan. Nah, inilah yang sebenarnya suatu permenungan. Tadi Tuhan sudah menjelaskan, Sabat itu untuk manusia. Bukan manusia untuk Sabat. Artinya adalah bahwa Sabat itu punya pengertian baik, positif. Dan orang disuruh beristirahat pada hari Sabat itu baik. Kata istirahat bukan berarti orang itu bermalas-malasan. Orang tidak mungkin merasakan istirahat kalau orang itu tadinya tidak bekerja. Itu dipikir. Karena tadinya bekerja, ciptaan Tuhan juga menciptakan manusia pada penciptaan. Ada hari yang ke-6. Apakah hari ke-6 disamakan dengan Sabat? Saya kira bukan itu. Kebetulan hari ke-6, hari yang terakhir dari penciptaan, Tuhan menciptakan manusia. Tetapi sebenarnya Sabat itu mengingatkan bahwa hari Sabat itu dimengerti oleh manusia yang belum dibangkitkan oleh Kristus. Artinya manusia yang hidup bukan dalam perjanjian baru, tapi manusia hidup di dalam perjanjian lama. Bagaimana caranya menghormati Tuhan maunya. Tetapi disempurnakan pada hari Minggu yang kita Katolik merayakan. Bukan lagi Sabat, tapi hari Minggu. Karena Minggu diidentikan hari kemenangan, hari kebangkitan. Itulah di situ kita harus beristirahat dalam arti yang baik, yaitu manusia lebih memusatkan dirinya dalam permenungannya, dalam hidupnya tentang Allah yang kasih dalam Yesus Kristus itulah. Itulah hari Minggu karena disebut hari Tuhan. Tetapi bagaimana manusia bisa memusatkan itu pada hari Minggu, hari Tuhan? Kalau manusia memang mengutamakan Tuhan, karena itulah yang dilakukan.
Tapi bukan berarti orang itu meniadakan kerja. Karena kerja dulu yang bukan pada hari Minggu kalau hitungannya orang Katolik, bukan berarti bekerja tanpa Tuhan. Itu omong kosong. Bekerja dalam Tuhan. Tangan kita kotor karena bekerja dalam Tuhan. Artinya dalam kasih. Itu artinya dalam Tuhan. Cuma memang kita menunjukkan dalam Tuhan itu dalam tanggung jawab kita. Dalam kerja kita. Dalam kita berbuat sesuatu untuk orang lain. Tetapi pada hari Minggu kita dipusatkan sekarang istirahat. Artinya memang tidak bekerja seperti pada hari-hari yang lain. Tetapi bukan berarti kita lalu bermalas-malasan. Tapi kita tidak bekerja, beristirahat. Supaya Tuhan menjadi pusat perhatian. Tapi kalau Tuhan menjadi pusat perhatian, tidak boleh kita melalaikan kasih. Karena apa? Tuhan itu juga ditemukan dalam kasih. Nah, itulah yang mau ditekankan oleh Yesus. Kalau begitu kita ini munafik. Jadi kalau pada waktu itu ada orang yang perlu ditolong. Ada waktu itu kita harus mempunyai kepedulian. Karena dia mengalami sesuatu perlu bantuan. Itulah kasih. Dan itu tidak bisa bertentangan dengan istirahat. Justru saya beristirahat supaya saya bisa merasakan Tuhan dalam kasih. Mungkin dalam kerja harian kita lebih memusatkan kepada kerjanya itu. Sehingga Tuhan itu mungkin diandaikan datang. Dan memang Tuhan datang. Tetapi justru pada hari Minggu, pikiran kita dipusatkan. Sehingga kasih Tuhan yang kita alami setiap hari. Dari hari Senin sampai hari Sabtu itu. Benar-benar lebih disempurnakan dengan kebangkitan, yaitu Paskah. Hari Minggu adalah peringatan Paskah. Maka marilah saudara sekalian, kita mensyukuri karena Tuhan hadir di dalam hidup manusia. Bukan Tuhan yang kuasa saja. Bukan Tuhan yang main hukuman. Itu seperti orang Yahudi, orang Perjanjian Lama. Tapi Tuhan yang punya peduli kepada hidup kita, kepada orang lain. Pandemi ini suatu pembelajaran yang luar biasa. Saya tidak mau mengulangi lagi kata-kata. Karena di dalam pandemi ini orang tahu. Orang bisa mencintai Tuhan. Kalau hatinya rendah hati. Kalau betul punya pengharapan. Bukan sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Sehingga kita dibuat lebih jernih melihat hidup itu. Kita dilihat untuk lebih tulus dalam hatinya. Pandemi itu pembelajaran itu. Bukan ketakutan virus, ketakutan ini. Lalu menjadi penekanannya, lalu menjadi berubah. Hidup dalam ketakutan. Bencana alam juga dilihat dari ketakutannya. Karena manusia itu egois. Ketakutannya karena apa? Jangan sampai menimpa saya. Kan itu tuh di dalam pemikirannya manusia yang picik. Untung bukan Surabaya yang kebanjiran. Itu Banjarmasin. Loh, apa bedanya Banjarmasin kebanjiran dan Surabaya? Sama manusianya. Ya untung. Tak bagaimana dalam arti kamu selamat. Tapi perhatikanlah. Manusia di Banjarmasin juga punya keinginan seperti kita. Juga punya ketakutan. Tapi dia mengalami itu. Dalam konteks itulah kita intensi kesembuhan. Karena kesembuhan itu kesembuhan manusia secara utuh. Termasuk badannya. Tapi termasuk jiwanya. Termasuk kasihnya. Yang harus bertumbuh. Dan itu yang harus Anda memberikan contoh. Kita juga termasuk saya dalam misa ini. Saudara sekalian, kita ini seringkali menafsirkan. Tapi saya juga menyesal. Mengapa host itu sudah saya pegang jatuh. Tapi jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Manusia itu punya pikiran, oh ini firasat ini rupanya. Saya berani ngomong begitu. Itu pikiran manusia yang picik sebenarnya. Tapi bukan berarti sembrono, ya sudah tidak apa-apa begitu. Oh ya bukan begitu. Saya juga merasa
Oh sudah saya pegang begini. Tapi tidak ada namanya ramalan-ramalan itu tidak ada memang. Tapi kita bukan berarti kita tidak mau tahu kekurangan kita. Kita tidak mau tahu. Itu saya bisa ngomong itu karena saya yang menjalankan. Lalu mengatakan ada sesuatu yang tidak baik. Itu bukan, itu seorang Kristiani. Selalu positif. Juga sama, saya agak panjang, mungkin saya mengurangi sedikit mengenai adorasi. Juga saudara kita tercinta Romo Dodi. Anda kalau tahu, dia bekerja keras lalu sebagai orang muda. Mempersiapkan Natal, mempersiapkan itu. Dan sebelumnya juga dia bekerja sebagai Romo muda yang baru 3 tahunan menjabat sebagai pastor paroki. Dia itu membangun sesuatu yang bagi kami itu. Lalu kemudian justru pada saat dia boleh menikmati Natal, dia sakit terkapar. Meninggal. Bukan dia sendiri meninggal. Kedua orang tuanya yang dicintai juga ikut meninggal. Nah, bahasa iman bagaimana? Bahasa manusia yang seringkali apes. Kan gitu. Ada apa itu? Lalu mulai pikiran yang jelek-jelek keluar. Itu bukan orang Kristiani. Apapun bencana yang terjadi di Banjarmasin, apapun gempa bumi itu, coba dilihat di dalam kasih Tuhan. Tuhan tidak mungkin, tetapi kita juga jangan sombong. Orang Kristen, orang Katolik, wah hebat begini. Bukan. Yang hebat itu Tuhan. Tapi kita menjadi lebih rendah hati. Syukur Tuhan, aku masih hidup. Syukur Tuhan, aku sehat. Tetapi aku mau mendoakan saudara kita yang tidak sehat, supaya dia juga sesehat sekami. Jadi saling mendoakan, saling melayani. Itulah arti hari Sabat yang perlu dihayati. Semoga saudara sekalian, kita makin didewasakan iman kita. Dan ada perwakilan dari umat seluruhnya yang dia bisa hadir pada siang ini. Juga kita doakan supaya imannya dewasa. Sehingga Tuhan makin dekat di hati manusia sekalipun pandemi. Dan sekalipun bencana alam yang bertubi-tubi kita alami. Dengan pokok iman ini kita akan melanjutkan Ekaristi Kudus.